Lanjut Oke. sudah ya. Baik ke anak-anak, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik, Pak. Sehat, Pak. Kabar baik. Saya yang sakit, Pak. Ada yang sakit? Iya, saya, Pak. Jangan lupa minum obat ya. Iya, Oke. Pak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terdahulunya kita dimulai dengan berdoa. Yang tugas mimpin doa hari ini siapa ya anak-anak? Saya, Pak. Oke, ya silakan Umbu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, terima kasih Umbu sudah memimpin kita dalam doa. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan apa saja, jangan lupa kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, yang berikut kita mengecek kehadiran. Ridwan hadir? Jangan lupa angkat tangan ya. Jawab hadir. Ridwan hadir? Hadir? Hadir, Bapak. Oke. Martina hadir? Hadir, Pak. Oke. Mantap. Blasius hadir? Hadir, Pak. Oke. Oke, baik anak-anak. Hari ini semuanya hadir. Jadi kita bisa melanjutkan pelajaran untuk berikutnya. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, mari kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Lagu apa, Pak? Lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Ayo menyanyi. Sudah bisa dilihat anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, mari kita menyanyi dengan semangat. 1, 2, 3. Satrio maju. Oke anak-anak, mari kita tepuk tangan. Oke, baik anak-anak, lagu yang dinyanyikan tadi itu ada berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang kita bahas hari ini, yaitu pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya berikan kesempatan kepada anak-anak dalam waktu 5 menit untuk membaca buku yang sesuai dengan pelajaran hari ini. Silakan anak-anak. Oke, membaca sudah selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita membahas materi tentang ciri-ciri makhluk hidup pada pelajaran 1. Sekarang pada hari ini kita masuk pada pelajaran 2, masih tema yang sama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup
dengan subtema ciri-ciri makhluk hidup. Oke anak-anak, siapa yang masih ingat apa sajakah ciri-ciri dari makhluk hidup? Saya Coba angkat Pak. tangan. Iya, silakan Umbu. Bernapas. Oke, pintar. Tepuk tangan. Membutuhkan makan. Oke. Berkembang apalagi? biak. Berkembang biak. Dapat bergerak. Bertumbuh. Oke. Membutuhkan makanan, Pak. Membutuhkan Bukan makanan. makanan. Apalagi yang lain-lain? Coba yang lain-lain. Peka terhadap rangsangan, Pak. Oh, iya. Baik anak-anak, jawabannya sangat baik sekali. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak karena anak-anak masih mengingat apa yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Jadi, hari ini kita masih berkaitan dengan pembelajaran tema pertemuan minggu lalu, tapi pada hari ini kita fokus pada pembelajaran 2. Oke, anak-anak, adapun materi yang kita bahas pada pertemuan ini, yaitu kita akan membacakan atau melihat apa saja tujuan yang harus kita dicapai pada pembelajaran ini. Untuk itu, mari anak-anak melihat dan menyimak sama-sama apa saja tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran 2 ini. Oke, tujuan pembelajaran yang kita harus capai, yang pertama, anak-anak dapat mengelompokkan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, anak-anak dapat menganalisis kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Tujuan yang keempat, anak-anak dapat menyusun informasi lisan atau tulis atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif dengan benar. Yang keempat, anak-anak dapat menyimpulkan informasi lisan atau tulis atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif dengan benar. Tujuan yang kelima, anak-anak nanti bisa menyebutkan 5 simbol sila Pancasila dengan benar. Yang keenam, anak-anak menceritakan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu dari Pancasila. Yang ketujuh, anak-anak harus dapat menyebutkan apa arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama. Yang berikut, anak-anak dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Misalnya, anak-anak, makhluk hidup itu dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan dan menghindari musuhnya. Cara makhluk hidup bergerak berbeda-beda. Perhatikan gambar yang pertama, gajah bergerak dengan berjalan. Gambar yang kedua, ikan bergerak dengan berenang. Pada gambar ketiga, kupu-kupu bergerak dengan terbang. Itu tadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Yang kedua itu, ciri-ciri dari makhluk hidup itu bahwa makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang. Mari kita lihat pada tampilan di depan. Tumbuhan juga makhluk hidup, namun tumbuhan tidak bergerak atau tidak berpindah tempat seperti hewan ataupun manusia. Batang tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Akar tumbuhan
bergerak tumbuh ke dalam tanah seperti yang ditampilkan di share screen anak-anak. Bisa dilihat, ini akarnya, ini daunnya, ini batangnya. Oke, itu tadi tentang ciri dari makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang. Yang berikut ciri-ciri makhluk hidup itu anak-anak, bahwa makhluk hidup itu juga bernapas. Anak-anak, bernapas artinya menghirup dan menghembus udara. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Coba perhatikan gambar pertama. Manusia, kucing, dan ayam bernapas dengan paru-paru. Gambar yang kedua, ikan bernapas dengan insang. Gambar yang ketiga, belalang bernapas dengan trakea. Yang lain juga, ini masih pada tentang bernapas. Ya, tumbuhan juga bernapas. Tumbuhan bernapas melalui lubang kecil di daunnya. Lubang tersebut disebut stomata. Coba perhatikan gambarnya anak-anak. Makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan. Batang tumbuhan semakin tinggi dan jumlah daunnya juga semakin banyak. Itulah buktinya bahwa makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Bertumbuh dan berkembang. Seperti kita anak-anak, mulai dari kita bayi, setelah bayi, balita, setelah itu menjadi anak-anak, dan dapat tumbuh menjadi dewasa. Itu ciri-ciri makhluk hidup, bahwa makhluk hidup itu dapat bertumbuh dan berkembang. Oke anak-anak, tadi pada kegiatan awal juga kita melakukan sikap bersyukur, yaitu dengan sebelum memulai kegiatan apapun, jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Dialah pemberi kehidupan. Oleh karena itu anak-anak, pada kesempatan ini juga kita juga membahas sikap bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Lambang Pancasila terdapat pada perisai Indah dan Garuda Pancasila. Ayo anak-anak, bacalah bagian lambang-lambang Garuda di bukumu dengan saksama. Baik anak-anak, sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak membuang makanan yang sudah diambil. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, menyayangi makhluk hidup di sekitar kita. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Oke anak-anak, itu materi yang kita harus pelajari hari ini. Materi yang kita harus pelajari hari ini. Dari materi yang sudah kita simak sama-sama, saya berikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya apa saja yang belum dipahami oleh anak-anak. Saya berikan kesempatan kepada 2 orang anak. Silakan anak-anak. Baik Bapak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan Fridolin. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya mau bertanya Pak. Pak, kenapa kita harus menjaga kesehatan? Baik, pertanyaan yang bagus, anak Fridolin. Anak Fridolin, kenapa kita harus menjaga kesehatan? Materi yang kita harus pelajari hari ini
dari materi yang sudah kita simak sama-sama, saya berikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya apa saja yang belum dipahami oleh anak-anak. Saya berikan kesempatan kepada 2 orang anak. Silakan anak-anak. Baik Bapak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan Fridolin. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya mau bertanya Pak. Pak, kenapa kita harus menjaga kesehatan? Baik, pertanyaan yang bagus, anak Fridolin. Anak Fridolin, kenapa kita harus menjaga kesehatan? Supaya kita tetap kuat, tetap sehat, tetap untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti kewajiban kamu sebagai anak sekolah itu setiap hari sekolah harus pergi ke sekolah. Selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan kerja kelompok. Pada lembar kerja peserta didik atau untuk yang kamu kerjakan sebentar. Yang pertama anak-anak, saya akan bagikan kelompok dulu. Kelompok 1, Ferry, Emi, Leo, Blasius, Umbu. Kelompok 2, Fridolin, Lores, Martina, Umbu, Vincentia. Oke, sudah bisa didengar anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Coba angkat tangan. Siapa saja kelompok 1 tadi? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, nanti ketua kelompoknya didiskusikan dalam kelompok masing-masing ya. Iya, Pak. Oke. Saya, Pak. Pak. Kami saya, Pak. Oke, silahkan utus untuk ke salah satu anggota kelompok nanti untuk mempresentasikan tugas yang kamu harus kerjakan ya. Ini petunjuk kerjanya. Silakan anak baca baik-baik. Oke anak-anak, ini adalah materi yang kamu harus kerjakan sebentar. Dalam ini untuk kelompok 1 sudah bisa dibaca anak-anak? Belum, Pak, belum. Oke, silakan dicatat ya. Iya, Pak. Tadi, oke anak-anak, tadi Bapak juga sudah share dalam WA group ya. Tinggal anak-anak lihat kembali itu pada di WA group tadi itu. Iya, Pak. Sudah. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, anak-anak, silakan. Siapa tadi yang kelompok 1? Coba angkat tangan. Oke, ya, Saya, Pak. ya silakan Ferry utus salah satu dari kelompoknya. Iya, Untuk Pak. mempresentasikan. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Saya dengan teman-teman kelompok akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dari teks yang kami baca, ada beberapa istilah yang kami dapat, Pak. Yang nomor Oke, 1 anak-anak, itu, silakan. nomor 1 adalah seksual
atau generatif. Itu artinya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian yang kedua adalah ovipar. Ovipar itu adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur, contohnya pada ayam. Vivipar. Vivipar adalah cara berkembang biak dengan melahirkan. Dan ovovivipar, cara berkembang biak dengan bertelur dan beranak atau bertelur dan beranak. Itu saja, Pak. Terima Oke, kasih. anak-anak. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita tepuk tangan. Kelompoknya. Iya, Untuk Pak. mempresentasikan. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Saya dengan teman-teman kelompok akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dari teks yang kami baca, ada beberapa istilah yang kami dapat, Pak. Yang nomor Oke, satu anak-anak, itu, silakan. nomor satu adalah seksual atau generatif. Itu artinya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian yang kedua adalah ovipar. Ovipar itu adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur, contohnya pada ayam. Vivipar. Vivipar adalah cara berkembang biak dengan melahirkan. Dan ovovivipar, cara berkembang biak dengan bertelur dan beranak atau bertelur dan beranak. Itu saja, Pak. Terima Oke, kasih. anak-anak. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita tepuk tangan. Baik anak-anak, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik. Anak-anak, dari hasil diskusi kelompok 1 tadi dapat menyimpulkan bahwa dari teks bacaan yang sudah dibagikan kepada kelompok 1 ada beberapa istilah kelompok 2, atau ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada? Iya, Pak. Tidak ada. Kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan saya berikan kesempatan pada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 2. Jawaban nomor 1, Pak. Ya, Untuk silakan. kelompok 2 tadi itu. Nomor 1-nya itu, Pak, sikap yang ditampilkan itu pada sila pertama. Dengan cara rajin berdoa dan selalu bersyukur. Itu hasil diskusi kelompok kami, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2, teman-teman. Tugas ini secara individu ya. Nanti pada pertemuan berikut, anak-anak harus kumpulkan ini, atau nanti hasil kerja kalian di-share-kan dalam grup BA ya. Dengar tuh anak-anak? Baik, Pak. Ini jawabannya dikumpulkan.
kira-kira apa saja yang kamu sudah pahami tentang materi hari ini? Halo anak-anak. Iya Pak, sudah paham tentang Iya, Pak. hidup. Oke, anak-anak kira-kira apa yang kamu pahami berkaitan dengan materi pelajaran hari ini? Tentang ciri-ciri makhluk hidup, terus Ciri-ciri makhluk hidup, Pak. Oke, iya, pintar. Tepuk tangan anak-anak. Oke. Oke, dari ciri-ciri makhluk hidup. Ya, Vincentia, coba sebutkan satu contoh. Apa ciri-ciri makhluk hidup tadi itu? Bernapas, Pak. Oke, bernapas. Iya, tepuk tangan. Sudah jam istirahat, Pak. sudah lapar Oke, Pak. anak-anak. Baik anak-anak. Itu saja materi yang kita pelajari hari ini anak-anak. Ingat ya, jangan lupa kerjakan tugas yang ini anak-anak. Ingat ya, jangan lupa kerjakan tugas yang dikerjakan secara individu. Nanti hasilnya akan di-share melalui via grup ya. Dengar itu anak-anak? Dengar, Pak. Iya, Pak. Oke. Tanya anak-anak? Tidak Tidak Pak, ada, kan Pak. cukup Pak. Oke. Kalau gitu Mau anak-anak. jajan. Oke anak-anak, kalau gitu mari kita akhiri pelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya berikan kesempatan kepada Vincentia untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Vincentia. Bapak ya Guru, teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Vincentia. Mari kita tepuk tangan anak-anak. Oke, silakan istirahat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.